Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Bang Kowi. Di video kali ini kita akan membahas komentar yang satu ini. Terima kasih infonya Pak, aku seneng lulus CPNS setelah tahu ada tahapan latsar dan ada aktualisasi, malah sekarang overthinking Pak. Oke. Jadi pemilik akun tersebut senang nih udah keterima CPNS, senang dengan video-video saya yang nenangin terkait proses pemberkasan, tapi tiba-tiba mendadak itu langsung overthinking ketika tahu ada tahapan yang harus dilewati oleh seorang CPNS, yaitu latsar. Nah, bagaimana? Langsung aja kita bahas. Oke teman-teman, sebelum saya membahas lebih lanjut terkait pertanyaan tadi atau komentar tadi ya teman-teman, saya mau ngasih apa ya, semacam kayak permintaan maaf lah ke teman-teman semuanya kalau komentar teman-teman sengaja tidak saya balas ya, yang terkait pemberkasan, karena banyak pertanyaan yang muncul dan pertanyaan itu adalah pertanyaan yang sama dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah pernah saya jawab, sudah pernah saya bahas, walaupun itu datang dari orang yang berbeda tapi sama gitu ya. Jadi udah banyak pertanyaan yang numpuk, udah ratusan lebih pertanyaan, dan ya saya kalau jawab satu persatu pasti capek gitu ya. Jadi mohon maaf tidak bisa saya jawab, DM tidak bisa saya jawab, WA otomatis tidak akan saya jawab. Yang jelas video-video yang sudah saya buat insya Allah sudah sangat mewakili semua hal di pemberkasan kok ya. Yang jelas teman-teman tidak perlu takut untuk mengakhiri. Jadi kalau memang sudah merasa yakin dengan isiannya, ya silakan diakhiri ya. Kalau semisal udah ngakhiri ternyata baru sadar ada kesalahan, ya sudah, nggak usah khawatir. Nanti kalau semisal ada isian-isian yang penting, yang dirasa penting oleh BKN, tapi belum benar, nanti pasti akan dikabarin oleh BKN, atau kita kenalnya akan dinotifikasi ya. Jadi kita akan dikabari melalui WhatsApp, email gitu ya, untuk merevisi berkas tersebut. Tapi misalnya nggak ada kabar, ya sudah, berarti semua beres ya, dianggap clear. Meskipun teman-teman sadar kalau ada ada kesalahan pengisian, ada merasa ada yang salah dalam menulis data, nggak usah khawatir, karena bisa jadi itu dianggap bukan bagian terpenting dalam pemberkasan. Karena bagian terpenting dalam pemberkasan adalah yang pertama adalah hal yang pasti akan diinput dalam penulisan SK, yaitu seperti nama, kemudian tempat tanggal lahir, itu pasti penting ya. Kemudian berikutnya adalah perihal untuk syarat seorang pegawai ASN, yaitu sehat secara mental, secara jasmani. Otomatis yang paling diukur adalah hasil kesimpulannya. Kalau ada kesalahan-kesalahan input nama dokter, nomor seri surat, ya kayaknya sih nggak terlalu penting gitu ya. Kemudian SKCK itu hasil kesimpulannya bagaimana, itu yang menjadi ukuran. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir lagi, dan sorry tidak bisa saya jawab. Jadi silakan cermati semua video saya yang menenangkan, insya Allah aman-aman semuanya. Dan setelah lebaran saya yakin pasti akan menerima SK semuanya. Dan jangan lupa kabari lagi, balik lagi ke channel saya untuk ngasih kabar baiknya bahwa bener-bener proses pemberkasan itu sangat santai dan tidak menakutkan atau tidak sepanik yang teman-teman pikirkan. Oke, langsung aja kita membahas komentar yang tadi terkait latsar. Nah teman-teman, ini adalah terkait untuk prosesnya teman-teman CPNS. Jadi kalau teman-teman statusnya adalah P3K di seleksi ini, silakan bisa skip untuk video ini ya. Karena video ini khusus teman-teman yang statusnya adalah CPNS. Terkait latsar, pertanyaannya sebenarnya tidak hanya dari akun tadi. Banyak yang bertanya tentang latsar. Bahkan ada yang bilang, ini kalau nggak ikut latsar boleh nggak ya? Kalau misalnya mau ikut latsar 2 tahun setelahnya boleh nggak ya? Ya yang jelas begini teman-teman. Saya sampaikan sekali lagi, saya tegaskan sekali lagi bahwa latsar adalah sebuah proses yang pada ujungnya akan mendapatkan yang namanya sertifikat. Nah, yang jelas kayak STTP kalau nggak salah, surat tanda tamat pelatihan kalau nggak salah, itu adalah bagian yang wajib dalam pemberkasan perubahan status CPNS menjadi PNS. Oke, sekali lagi, jadi teman-teman nanti ketika mau mengubah statusnya dari CPNS ke PNS, salah satu berkas wajib yang harus ada adalah STTP, surat tanda tamat pelatihan, yang kita dapatkan ketika kita sudah selesai melaksanakan latsar, atau dulunya itu dikenal dengan namanya prajab ya, prajabatan itu teman-teman. Nah kalau teman-teman nggak ikut, otomatis nggak punya STTP itu dong. Dan kalau nggak punya STTP itu, ya otomatis nanti kalau misal ada dari BKD-nya untuk woro-woro ada pemberkasan perubahan CPNS ke PNS, ya teman-teman nggak bakal bisa ikut. Walaupun maksa ikut, ya otomatis bakal tidak memenuhi syarat gitu ya. Bukan langsung digagalkan loh ya, enggak. Bukan langsung CPNS-nya dicopot gitu, enggak. Cuman
bakalan TMS. Jadi ya harus ada STTP itu dan harus ikut kalau sudah punya STTP itu. Itu teman-teman. Nah, sekarang perihal overthinking nih. Jadi banyak yang takut merasa latsar itu wah berat gitu kayaknya ya, rumit kayaknya ya, karena ada yang namanya aktualisasi. Dan saya pernah bahkan sering menyampaikan aktualisasi ini ya, kita buat sebuah laporan, laporan sebuah hasil inovasi, ide inovasi, gagasan perubahan untuk instansinya, ya hampir serupa kayak kita buat skripsi ya, atau penelitian-penelitian gitu ya. Dan banyak yang akhirnya takut gitu, merasa berat. Kalau teman-teman misalnya sudah nengok di channel saya karena sering selalu menyampaikan di channel saya ini sebenarnya sudah terbahas habis tuntas untuk latsar ya. Teman-teman tinggal cek aja di channel saya, kemudian menuju ke playlistnya atau daftar putar. Di situ pilih aja daftar putar atau playlist latsar. Di situ lengkap banget di situ. Ada video ketika saya bikin tugas dengan teman-teman kelompok, bikin video. Di situ juga saya sampaikan ada behind the scene-nya juga malah. Kalau teman-teman mengamati video itu, sepertinya ya nggak ada hal yang menakutkan, semuanya itu seru teman-teman ya. Apalagi membuat penelitian juga ya simpel-simpel banget. Saya ketika di video-video tersebut saya menyampaikan bahwa kalau pengen santai ya udah bikin hal gagasan inovasi yang simpel-simpel aja, yang sesuai dengan kemampuan teman-teman. Yang perlu digarisbawahi adalah teman-teman untuk melakukan latsar ini, teman-teman cukup lakukan hal yang baik. Hal yang baik ini bukan berarti yang harus yang wah sangat baik, enggak, tapi hal yang baik, hal yang standar istilahnya ya. Jadi hal yang standar aja itu udah oke, udah beres gitu ya. Nah, patokan hal standar adalah ketika aktualisasi teman-teman atau istilahnya nanti laporan teman-teman sebuah gagasan inovasinya adalah disetujui oleh atasannya. Karena yang mempengaruhi nanti atasan, karena atasan juga menjadi penguji, atasan juga ikut menilai gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah mikir yang wah aku harus bikin sebuah penelitian, sebuah gagasan inovasi yang bagus, yang wah. Ya kalau capaiannya itu ya bakal susah, bakal repot gitu ya, harus belajar ini itu. Kecuali teman-teman kalau udah pro di dalam hal pembuatan penelitian ya silakan monggo. Teman-teman punya orientasi bahwa aku harus menjadi peserta yang terbaik, ya bakal berat untuk lakuinnya ya. Jadi kalau teman-teman pengen santai ya lakuin aja yang standar aja, yang baik aja. Jadi standar kategori yang dicapai adalah baik aja. Cukup itu, udah bisa dapat lulus. Jangan langsung, aku harus yang sangat baik gitu ya. Meskipun memang nanti di sertifikat itu juga akan tertera nilainya gitu ya. Tapi itu nggak akan berpengaruh apapun dalam tunjangan teman-teman. Oke? Jadi di sertifikatnya nanti, bagaimanapun bunyi nilainya, angkanya, status kategorinya, apakah teman-teman lulusan pelatihan tersebut dinyatakan baik ataukah sangat baik, bahkan cukup itu ya, itu tidak akan mempengaruhi apapun teman-teman, tidak akan mempengaruhi tunjangan. Misalnya nih, saya kan dulu kan peserta latsar terbaik ya teman-teman, ya tidak akan mempengaruhi tunjangan. Jadi tunjangan saya tetap sama, gaji saya tetap sama, proses kenaikan pangkat saya juga sama dengan yang lain, nggak ada perbedaan gitu loh. Jadi teman-teman nggak usah berpikir yang terlalu jauh, yang bagaimana. Yang jelas latsar ini simple dan enak kok, semuanya terbuka dan sangat kooperatif terhadap para pesertanya. Misalnya ada yang komen nih, dia hamil nanti gimana, karena memprediksi dia ketika sudah terima SK itu dia dalam kondisi menikah gitu kan ya. Dia sampai pengen menunda kehamilan, nggak usah ditunda. Karena itu bagus kalau hamil, nanti kalau punya anak kan bisa dapat tunjangan gitu ya. Nggak usah ditunda karena ketika pelaksanaan latsar, panitia pasti akan sangat kooperatif. Di angkatan saya itu ada yang dia itu hamil, jadi tetap ikut latsar, tetap ikut klasikal di sebuah tempat pelatihannya, di hotel atau di tempat gedung mana nanti nggak tahu ya, karena beda-beda. Nah di situ ada gedung khusus, ada kamar khusus yang hamil. Teman-teman yang disabilitas juga nggak usah khawatir karena nanti juga akan dibedakan antara proses latsarnya teman-teman yang umum sama yang disable gitu lah. Pasti akan ada perbedaannya. Jadi nggak usah khawatir ya. Jadi pihak-pihak pelatihan ya pasti sudah memikirkan sangat detail terhadap pelaksanaannya. Nggak mungkin dong ada yang namanya penyamaan semua pegawai, nggak mungkin. Mau seleksi aja kita sudah dibedakan antara yang normal dan yang disabilitas sudah dibedakan, apalagi latsarnya juga. Dan teman-teman yang sakit juga, misalnya nih waktu pelaksanaan itu juga pasti akan ada pelayanan khusus gitu ya. Akan ada pelayanan khusus. Bahkan waktu itu saya kan di masa pandemi ya. Jadi di angkatan saya itu ada yang kena COVID, ya udah dia akhirnya latsar klasikal melalui rumah sakit.
mau tidak mau, padahal semua teman-teman udah tatap muka di lokasi hotel, dia akhirnya salah satunya yang di rumah sakit, ya nggak apa-apa gitu loh. Jadi semuanya sangat terbuka, sangat mendukung dan kooperatif. Misalnya kalau nggak memungkinkan untuk ikut klasikal gitu, nanti pasti akan ada rekomendasi untuk menunda, bukan membatalkan, tapi menunda untuk klasikal, jadi ikut klasikal yang angkatan berikutnya. Yang jelas proses latsar itu gampang teman-teman, nggak usah takut. Kalau misalnya ada kabar latsar, langsung aja ikuti, nggak usah ditunda-tunda, gampang. Untuk selebihnya, kalau misalnya nggak paham ini itu, silakan cek aja browsing, sudah banyak para konten kreator, para blogger yang bahas tentang latsar, yang mereka itu membantu untuk bagaimana prosesnya. Salah satunya channel saya membahas tentang latsar. Nanti kalau pengen belajar tentang latsar, belajar dari para pendahulu-pendahulu yang isi kontennya adalah menenangkan gitu ya, jangan yang nakut-nakutin ya. Jadi banyak sebenarnya yang ya hampir saya mah kayak memberkasan sih, bikin judul awas aktualisasi dengan judul begini bakal bisa gagal gitu dan sebagainya. Aduh, enggak lah ya. Jadi tonton aja yang nenangin gitu ya, salah satunya channel saya ini, karena udah banyak yang membuktikan. Saya bikin latsar itu sudah beberapa tahun yang lalu dan sudah banyak peserta yang ikut, yang mereka juga ikut komen, laporan kembali bahwa mereka udah lulus, dan ternyata memang benar yang disampaikan oleh saya di channel saya di video tersebut, bahwa memang ya prosesnya sangat simpel gitu loh. Apalagi untuk yang proses kelulusan, salah satu penentu kelulusan adalah atasan teman-teman sendiri. Selebihnya silahkan dicek aja gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah overthinking, harus disambut dengan baik status barunya sebagai seorang ASN, khususnya CPNS. Nggak usah mikir, aduh terlalu berat nih, nanti habis CPNS harus ada yang namanya latsar, kemudian pemberkasan, barulah jadi PNS gitu, prosesnya berat daripada P3K. Nggak usah mikir kayak gitu, ya udah dilakukan aja gitu ya, karena toh nanti juga pasti ada imbas baiknya juga. Salah satunya adalah kalau teman-teman yang statusnya PNS, otomatis ketika sudah pensiun, ya teman-teman nanti pasti akan mendapatkan uang pensiunannya gitu ya, setiap bulan pasti akan tetap menerima gaji pensiunan. Kemudian hal yang lain terkait jenjang karir, sejauh ini PNS sangat jelas untuk proses jenjang karirnya gitu daripada P3K sejauh ini gitu ya teman-teman. Jadi yang jelas teman-teman nggak usah mikir neko-neko. Kalau misalnya ada pikiran panik-paniknya, tonton aja apa yang ingin dipelajari di channel saya atau channel yang lain yang memberikan ketenangan, bukan kepanikan gitu ya teman-teman. Oke, hanya itu yang saya bahas di video kali ini, dan semoga ini bisa menenangkan semuanya teman-teman. Dan tetap bersabar, proses pemberkasan ini masih panjang ya, masih sampai Februari tengah kalau nggak salah ya. Jadi nikmati aja rasa paniknya, saya sangat memahami ya. Yang jelas sekali lagi yang sering saya sampaikan di video-video, panik boleh, berlebihan jangan. Oke teman-teman, dan kita jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.